Kuliah Kerja Nyata atau yang sering kita singkat KKN merupakan suatu bentuk kegiatan pengabdian dari mahasiswa pada masyarakat pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. KKN adalah salah satu mata kuliah umum yang wajib dilaksanakan bagi mahasiswa di Universitas Lampung. Pada masa pandemi, mahasiswa melaksanakan KKN di daerahnya masing-masing sebagai upaya pencegahan virus COVID-19. Hal ini mengakibatkan kelompok yang sebelumnya sudah tersusun rapi dan baik menjadi terpecah dan menyebar sesuai domisilinya masing-masing. Berikut ini kami persembahkan KKN Mandiri Putra Daerah Universitas Lampung periode 1 tahun 2021. Desa Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Program kerja dan kegiatan yang pertama yaitu sosialisasi dan penyuluhan tentang perilaku hidup sehat melalui media cetak berupa banner. Pada pelaksanaannya, kegiatan ini dilaksanakan di Posko Kampung Tangguh, Desa Panutan. Adapun target atau output dari kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Panutan lebih peduli dan paham akan pentingnya hidup sehat. Program kerja dan kegiatan yang kedua yaitu gerakan pembagian masker kepada masyarakat Desa Panutan. Pada pelaksanaannya, program kerja ini dihadiri oleh kurang lebih 10 orang dan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di salah satu rumah warga. Dan target atau output dari kegiatan ini yaitu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya PHBS di Desa Panutan. Program kerja dan kegiatan yang ketiga adalah mengadakan kegiatan usaha kesehatan keluarga atau UKK bersama tim medis Puskesmas Pagelaran. Adapun pelaksanaannya, program kerja ini dihadiri kurang lebih oleh 30 orang dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Program kerja ini bertempat di rumah RT 02 RW 05. Adapun output dari program kerja dan kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Panutan lebih paham dan peduli dengan kesehatannya dan agar dapat rutin memeriksa kesehatannya secara berkala. Program kerja dan kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang pola pemasaran produk genteng secara digital. Dan target atau output dari kegiatan ini adalah guna meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Panutan khususnya untuk pengrajin genteng terhadap pemasaran melalui media digital. Nama saya Raisa Novitriani. Saya melaksanakan KKN di Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pada setiap minggunya, kami melaksanakan penyuluhan pertanian pada kelompok wanita tani yang ada di Desa Pesawaran. Di minggu pertama, kami melakukan penyuluhan dan pemberian materi tentang pembuatan pupuk kompos. Di minggu kedua, kami melakukan persiapan bahan dan alat seperti sekam padi dan kotoran sapi yang diperlukan untuk pembuatan pupuk kompos. Dan pada minggu berikutnya, kami bersama kelompok wanita tani melaksanakan pembuatan pupuk kompos dengan mencampurkan bahan serta penambahan larutan gula dan EM4. Adapun bidang pendidikan, kami melaksanakan program kerja bimbingan belajar bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah di setiap hari Selasa hingga Kamis.
Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan kembali proses belajar di masa pandemi. Di era teknologi yang semakin berkembang, saat ini sebagian anak-anak kehilangan minat terhadap membaca. Maka dari itu, kami bersama Rumah Inspirasi mendatangkan perpustakaan keliling dari PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung. Selain itu, kami membangun taman baca untuk menumbuhkan rasa gemar membaca pada anak-anak. Proses pembangunan taman baca dilakukan dengan mempersiapkan bambu, kemudian kayu untuk selanjutnya dibangun dalam bentuk anjungan baca yang mana anak-anak dapat membaca berbagai jenis buku. Persiapan sebelumnya kami melakukan donasi buku ke berbagai kalangan dengan jenis buku yang spesifik seperti buku pelajaran, cerita anak, bahkan novel. Pembangunan taman baca dibantu oleh pemuda dan organisasi setempat yang sangat mendukung program kerja kami. Terakhir, tiap minggunya kami juga melakukan pengajian bersama remaja masjid. Program kerja yang pertama adalah sosialisasi COVID dan membagikan masker di wilayah Jagabaya 3 Bandar Lampung. Program ini saya laksanakan akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Harapannya di program ini masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker setiap saat. Program kerja yang kedua adalah keluarga binaan. Program ini dijalankan akibat masih banyaknya keluarga yang tidak menyadari masalah kesehatan dalam keluarga, seperti penyakit yang diturunkan dalam keluarga. Program ini diharapkan dapat membuat keluarga binaan menjalani pola hidup sehat. Program kerja yang ketiga adalah hidroponik. Hidroponik ini dijalankan akibat banyaknya limbah botol plastik yang ada di sekitaran Jagabaya 3. Jadi kami memanfaatkan botol plastik ini untuk melakukan penanaman tanaman kangkung. Kerja keempat adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini dijalankan akibat kurangnya motivasi anak-anak terhadap belajar akibat COVID-19, dan diharapkan bimbingan belajar ini dapat meningkatkan semangat anak-anak kembali dalam belajar. KKN Desa Sumberrejo, Kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur. Ada program kerja yang kami laksanakan selama 40 hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat setempat agar dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang kedua yaitu penanaman tanaman obat keluarga bersama pegawai puskesdes dan masyarakat agar mempermudah mendapatkan obat tradisional. Yang ketiga yaitu pembuatan tempat cuci tangan. Yang keempat yaitu pemanfaatan limbah ternak dan pertanian untuk dijadikan pupuk kompos. Dan yang kelima yaitu bersama masyarakat memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan lahan pangan bagi masyarakat yang ditanami seperti singkong,
cabai, kacang panjang, dan kacang tanah, dan lain-lain. KKN Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi COVID-19 kepada masyarakat dan juga perangkat desa. Dan dilakukan pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu pengolahan singkong menjadi kerupuk yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengolahan singkong. Kegiatan selanjutnya yaitu belajar bersama anak-anak SD dan juga mengajar ngaji pada anak-anak di TPA. Kemudian yaitu pembuatan kotak sampah yang akan diletakkan pada balai desa, sekolahan SD, masjid, dan pondok pesantren. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan juga pemanfaatan sampah secara terpadu. Melakukan gotong royong di balai desa. Nama saya Meliana Sari, saya melaksanakan KKN di Desa Sri Rejosari, Kecamatan Wajepara, Kabupaten Lampung Timur. Saya melaksanakan program kerja di bidang pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Di bidang pertanian, saya melaksanakan program kerja pembibitan seledri, yang tujuan akhirnya nanti akan dibagikan kepada masyarakat Sri Rejosari. Di bidang kesehatan, saya melaksanakan sosialisasi tentang hidup bersih dan sehat, yang tujuan akhirnya agar masyarakat Sri Rejosari lebih paham akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini meliputi pemasangan banner pencegahan COVID-19 dan melakukan sosialisasi di 3 dusun yang ada di Desa Sri Rejosari. Dilakukan kegiatan penyuluhan cuci tangan yang baik dan benar dan membuat tempat cuci tangan di depan rumah. Selanjutnya di bidang pendidikan, saya melaksanakan kegiatan bimbingan belajar untuk anak sekolah dasar, yang tujuan akhirnya yang dapat membantu orang tua yang kesulitan dalam mengajari anak-anaknya sekolah di rumah. Kegiatan ini dilakukan bergantian di setiap dusun yang ada di Desa Sri Rejosari.
KKN Desa Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Adapun program kerja yang kami laksanakan adalah: pertama, sosialisasi budaya membuang sampah di tempat yang benar, membedakan sampah organik dan anorganik, serta pembuatan penampungan sampah organik dan anorganik. Program kerja kedua adalah mengajar mengaji di TPA Desa Taman Sari. Kegiatan ini dilakukan di 4 TPA Desa Taman Sari dengan 4 kali pertemuan. Dan di pertemuan terakhir, kami mengadakan lomba azan serta lomba tahfiz bagi santriwan dan juga santriwati. Selanjutnya, pembuatan keripik batang pohon pisang. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Desa Taman Sari mampu memanfaatkan sumber daya sekitar menjadi olahan makanan bernilai jual. Program kerja keempat yaitu berbagai upaya pencegahan COVID-19 dengan kegiatan: pertama, pembagian dan sosialisasi mengenai pencegahan COVID-19 dengan pemakaian masker yang benar. Kegiatan ini dilaksanakan di pasar, masjid, jalan raya, serta TPA Desa Taman Sari. Selanjutnya, mengadakan kegiatan operasi justisi atau operasi penertiban masker dan protokol kesehatan, kemudian mengadakan kegiatan desinfeksi pasar secara rutin, dan juga bergotong royong membersihkan rumah isolasi bagi penyintas COVID-19. Program kerja kelima adalah penanaman pohon sebagai upaya penghijauan bersama aparatur Desa Taman Sari. Selanjutnya, program kerja senam sehat dan pos kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, timbang berat badan, serta pemeriksaan gula darah bagi ibu-ibu dan lansia. Program kerja ketujuh bekerja sama dengan aparatur desa membenahi draft perdes pasar, lingkungan hidup serta sampah. Program kerja terakhir adalah mengadakan rumah belajar bagi siswa sekolah dasar, mengingat minimnya bimbingan belajar di luar sekolah pada masa pandemi COVID-19.